Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS SD 2 dengan dosen pengampu Ibu Normaliah MPD, STKIP PGRI Banjarmasin, dengan saya sendiri Siti Mahdah Ihdawati, MPM 30619560055. Kali ini kita akan mempelajari tematik kelas 4, tema 1 Indahnya Kebersamaan, subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku, pembelajaran 4. Nah adik-adik, Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional, misalnya sasirangan, batik, dan songket. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Sebelumnya kita sudah mempelajari keberagaman budaya. Di Indonesia, selain keberagaman budaya, ada juga keberagaman kain tradisional. Contohnya, kain sasirangan dari Kalimantan Selatan. Nah, selanjutnya adik-adik bisa mencari tahu kain batik dan kain songket berasal dari mana. Selanjutnya, bacalah teks berikut, kemudian carilah gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Di sini ada teks berjudul Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah tari klasik dari Keraton Banjar dari Kalimantan Selatan. Tari ini saat itu merupakan kegiatan penyambutan tamu yang dilakukan oleh putri-putri Keraton Banjar. Sekarang, tari baksa kembang digunakan masyarakat Kalimantan Selatan untuk ditampilkan dalam kegiatan upacara pernikahan. Tari baksa kembang menceritakan tentang putri remaja yang cantik jelita dalam bermain-main riang gembira di taman bunga. Penari dari tarian ini dilakukan oleh wanita berjumlah ganjil, baik tunggal maupun jamak, asal berjumlah ganjil. Gambaran dari tarian ini merupakan kelembutan tuan rumah dalam menjambut dan menghormati tamu, sehingga suasana tariannya akan tampak riang gembira. Nah adik-adik, mari kita akan belajar mencari tahu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf. Nah adik-adik, gagasan pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf dari bacaan tersebut. Sedangkan gagasan pendukung adalah penjelas dari gagasan pokok yang berasal dari paragraf tersebut. Nah, di sini ada paragraf 1. Di paragraf 1 terdapat 2 kalimat. Kalimat pertama, tari baksa kembang adalah tari klasik dari Keraton Banjar dari Kalimantan Selatan. Nah, kalimat pertama itu adalah termasuk gagasan pokok. Gagasan pendukung adalah tari ini saat itu merupakan kegiatan penyambutan tamu yang dilakukan oleh putri-putri Keraton Banjar. Sekarang tari baksa kembang digunakan masyarakat Kalimantan Selatan untuk ditampilkan dalam kegiatan upacara pernikahan. Nah, itu adalah termasuk gagasan pendukung. Selanjutnya, paragraf 2 yang menjadi gagasan pokoknya adalah tari baksa kembang menceritakan tentang putri remaja yang cantik jelita sedang bermain-main riang gembira di taman bunga. Nah, itu adalah termasuk gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukungnya, penari dari tarian ini dilakukan oleh wanita berjumlah ganjil, baik tunggal maupun jamak, asal berjumlah ganjil. Nah adik-adik, seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu juga mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita melakukan percobaan kegiatan berikut ini. Yang pertama, ambil sebuah sapu lidi, cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Kemudian, gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu, dan bandingkan hasilnya.
Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak, adik-adik. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Nah, dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Nah, dari hasil percobaan kegiatan kita tadi, dapat disimpulkan adik-adik, yaitu yang pertama, bersatu membuat sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat. Yang kedua, bersatu dan bekerja sama dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Nah, selanjutnya, ayo kita temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Yang pertama, sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Hidup rukun dengan semua orang, saling menghargai walaupun berbeda suku, agama, pendapat, dan lain-lain. Saling tolong-menolong, memberi kesempatan orang yang berbeda agama dengan kita untuk beribadah. Nah, berikut tadi adalah beberapa sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan antaranya mengejek orang lain, tidak menghargai, bertengkar karena berbeda pendapat dan ingin menang sendiri, menjelek-jelekan suku dan agama orang lain. Nah, itu tadi adalah sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan.